Materi sudah ada ini? Ada Ibu, ada. Silakan. Pak Eko Ibu, Pak Eko mau presentasi. Sudah Ain sementara rekam ini. Bergabung saja terus bergabung ya. Tidak apa-apa. Ya, cukup. Oke, share Sinta tidak dijadikan host. Oh, ada. Oke. Tunggu, Eko tidak bisa presentasi kalau tidak dijadikan host, co-host. Mau sabar Eko. Sinta boleh dikasih co-host, bilang ini Eko supaya dia bisa share screen. Dia tidak bisa. Sinta. Halo Sinta. Eko coba kirim materimu sama saya sama Ibu Harti Eko. Kau belum di co-host kan, jadi tidak bisa share screen. Kirim materinya biar nanti Ibu yang ini kan. Karena ini cuma Ainun yang di co-host, Ibu Fatma, baru Ibu Harti maksudnya. Jadi kau belum di co-host kan, jadi belum bisa share screen. Coba kirim materimu sama Ibu, nanti Ibu bukakan. Ya, Ibu absen dulu tuh, kamarin dulu Bapak absen. Halo, halo. 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 Ibu bisa dengar suara saya? Nah, mantap. Eko, mana materimu? Saya kirim ini. Kirim di grup saja, Ibu. Ya, kirim. Nanti Ibu bukakan, baru Ibu share screen. Karena nanti host Saya kirim di grup dulu. yang kasih co-host. Eko sudah Eko sudah. Kau share screen, sudah jadi co-host sekarang. Oh, oke. Ya.
Ibu ada dua kelompok hari ini. Ibu ada dua kelompok. Bagaimana? hari. Cuma 2 kelompok kah? Belum, Ain belum tampil. Belum ini hari. 1. Ada Ibu. Oke, masih sementara. Oke, sudah, mantap. Kau bikin ini slideshow Gimana Ibu? di ini di bawah yang ada macam mangkok-mangkok itu. Oke. Nah, kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran berbasis neuroscience. Eko, suaramu kecil. Konsep dasar neuroscience. Pengertian neuro yang pertama, Boleh. Ainun pakai headset. Pertama, pengertian neuroscience. Secara etimologi, neuroscience itu artinya adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem syaraf, yaitu yang bersangkutan dengan neuron atau sel syaraf. Kemudian secara terminologi, yaitu studi saintifik terhadap sistem syaraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Selanjutnya, tujuan ilmu neuroscience. Tujuan dari ilmu neuroscience ini adalah mempelajari perilaku biologis dari setiap perilaku manusia. Artinya, tugas utama dari neuroscience ini adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Artinya bahwa setiap perilaku yang dikerjakan oleh manusia ini berdasarkan atas perintah otak yang ada pada dalam dirinya. Selanjutnya, ya, melalui penelitian instrumen positron emission tomograph atau PET, itu terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. 6 sistem otak tersebut diantaranya adalah cortex prefrontalis, kemudian ada sistem limbik, kemudian gyros cingulatus, kemudian ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Ya, karena sistem otak tersebut mempunyai peran penting dalam pengaturan kognisi, pengetahuan, afeksi, sikap, dan motorik perilaku termasuk IQ dan SQ. Ya. Tetapi ini kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai otak, hanya sebagai pengetahuan kita saja. Nah, berikut adalah struktur otak. Menurut penelitian tahun 1990 sampai tahun 2000 menunjukkan fakta bahwa otak menjadikan komponen anatomis untuk aspek rasional, itu IQ, aspek emosional, emotional quotient atau EQ, dan aspek spiritual. Kemudian neuroscience sendiri memiliki dimensi. Yang pertama adalah sel molekuler. Ya, sel molekuler ini mempelajari berbagai macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain untuk menghasilkan berbagai perilaku kompleks. Ya, misalkan tentang sistem visual,
penglihatan, gerakan, kemudian kognisi dan tindakan. Kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf ini mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalkan dalam mengkaji pendengaran, sistem gerakan yaitu isotonik. Kemudian yang ketiga adalah sistem neuroscience perilaku. Nah, neuroscience perilaku itu mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja. Bagi sistem saraf bekerja sebagai disebutkan atas bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Itu bagaimana saraf visual, saraf auditori, saraf motorik, memproses informasi, materi pelajaran secara simultan, meskipun hanya salah satu yang didominan. Kemudian ada neuroscience sosial. Nah, bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Kemampuan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain merupakan natur yang tersimpan secara biologis dalam otak. Selanjutnya, nah ini saya perlihatkan struktur otak terbagi atas dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, yang otak kiri ini lebih dominan kepada sifat yang berpikir mengenai matematika, kemudian ada tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu lebih mengacu kepada imajinasi, kemudian ada tentang musik. Ya, bisa dilihat di slide yang saya tampilkan. Selanjutnya, ini adalah model pembelajaran neuroscience. Pembelajaran berbasis neuroscience bertujuan agar guru dapat mengoptimalkan potensi perkembangan otak peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogik dan teknologi yang tepat. Ya, mengetahui preferensi kecerdasan peserta didik mulai dari sikap, perilaku, kemampuan belajar, dan emosionalnya. Kemudian, nah ini ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang pendidik ketika akan mengajar kepada siswa. Yang pertama adalah model belajar anak dengan main. Nah, kemudian ada model pembelajaran konstruktivistik. Jadi ada model pembelajaran fun learning, itu belajar yang menyenangkan. Kemudian ada pembelajaran quantum teaching, itu belajar meriah dengan segala nuansanya. Kemudian ada pembelajaran multiple intelligence, itu pendidikan multiple intelligence yang merupakan kecerdasan majemuk, di mana penerapan dalam pembelajaran ini adalah guru memandang bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya ada neuro language program (PNLP). Kemudian ada media musik dalam belajar. Kemudian ada belajar di alam terbuka, ada belajar dengan gerakan, kemudian yang terakhir adalah pergantian warna atau suasana di dalam kelas. Ya, mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Jika ada dari teman-teman lain pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa di-share kembali tadi yang halaman 3 yang ada gambar-gambarnya itu. Ada gambar banyak, gambar-gambar tadi. Yang ada otak kanannya ini. Oke, yang tadi otak kanan, otak kiri. Nah, ini itu. Ya. Di sini kalau menurut penglihatan saya ya, ini ada gambar yang di sebelah. Kita bicara ini saja ya, kalau otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu orang yang suka musik. Kalau otak kanannya kita atau kanannya depan ini
Pokoknya otak kanan ya, otak kanan. Kalau otak kiri berarti orang yang selalu berimajinasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian Kalau iya ada Ibu, yang ibu kalau mau tanya, dilihat ya, ada yang ibu mau tanyakan. Ini kita sharing saja ya, berbagi pengalaman. Biasanya orang-orang yang suka pada musik, orang yang suka pada musik, orang belajar pada musik itu sifatnya itu tidak bisa, kalau dia belajar itu kan dia suka musik, jadi dia mendengarkan musik, jadi dia tidak bisa diganggu oleh musik yang lain, harus dia menggunakan musiknya sendiri. Nah, misalnya kan begini, ibu sendiri ya, ibu sendiri saya suka musik, tapi saya suka musik itu belajar pada musik yang ibu dengar sendiri, bukan didengar sama orang lain. Kalau didengarkan sama orang lain itu saya stres, tidak bisa fokus untuk belajar, harus mendengarkan musik sendiri. Nah, apakah ini otaknya ibu ini berfungsi otak kanan atau fungsi otak kiri? mati delay. Mati dulu delay. Bisa Eko dengar? Ya Ibu, tunggu Ibu. Ya, yang jadi pertanyaan Ibu tadi, setiap orang itu kan ketika mendengar musik itu pasti ada nuansa yang berbeda-beda. Nah, dan gaya orang belajar itu juga berbeda-beda. Ada yang mendengarkan musik, ada yang belajar yang misalkan tidak ada orang di tempat sepi. Nah, kemudian kalau dari cara Ibu ini tadi belajar, bisa belajar mendengarkan sambil mendengarkan musik. Tapi musik nanti Ibu yang pilih sendiri, bukan orang lain yang memutar musik, gitu Ibu. Ya. Putar. Ya. Gimana itu? Halo? Ya, maksudnya jadi apakah otaknya ibu yang berfungsi itu kalau yang berfungsi itu otak kanannya ibu seutuhnya, atau dia terbagi maksudnya ke otak kiri? Ya, Nah, sebenarnya ini kan berpengaruh juga dengan ego. Ya, jadi tidak bisa kita apa yang dimiliki oleh orang lain tidak sama dengan yang seperti yang kita miliki. Jadi yang maksud saya adalah ibu ini menggunakan otak kanan karena di situ ada imajinasi lebih dominan di sana. Karena ibu mendengarkan dengan belajar dengan gaya belajar ibu sendiri, itu mendengarkan musik tanpa mendengarkan musik, tapi musik yang dipilih oleh ibu sendiri, bukan orang lain yang memutar musik tersebut, gitu ibu. Itu berkaitan dengan sistem emosional. Jadi ketika ibu belajar mungkin menggunakan musik ini yang bunyi storing sih. atau ibu tidak akan konsentrasi untuk belajar. Itu lebih cenderung ke otak kanan ibu. Halo Ibu. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Model pembelajaran berbasis neuroscience. Neuro itu otak ya. Volumenya atau menggunakan headset. Ya. Ya, storing kayaknya Eko kedengaran Bagaimana, storing Ibu? mungkin. Bagaimana? Suaramu storing, ada storing yang bunyi-bunyi di situ mungkin. Delay, Itu Ibu, Ain? delay, suaranya delay. Ya, oke. Pas. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari teman-teman.
dari teman-teman apakah masih ada pertanyaan mengenai model pembelajaran berbasis neuroscience? Ain Oh, tanya iya. Ain. Eko saya, Bu Tiwi? Masih ada Eko, pertanyaan? saya ingin bertanya Hari tentang ini konsep dua kelompok dasar. atau yang presentasi? Ya, kedengaran suara saya, Eko? Oh ya, poin. Ada Terima kasih. Ain. Ain Iya. lanjut. Iya, pertanyaan saya berkaitan dengan konsep dasar neuroscience. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira konsep dasar neuroscience ini bisa diterapkan pada KD apa? Bagaimana Ain bisa diulangi? Konsep Bisa dasar didekat dengan neuroscience, atau saya mau bilang, mau tulis di chat, Oh iya, bisa. Pak ya? Oke, ya. Masih Ain. Materi mana? Hari ini yang presentasi dua kelompok. Saya dengan Eko sudah bisa dibaca pertanyaan saya? Sinta, pertanyaan Sinta. muncul. Oke. Saya bacakan ya, Pak Kok. Pertanyaannya si Ain. Kira-kira konsep dasar neuroscience diterapkan pada KD berapa? Ya, pertanyaannya kira-kira pembelajaran berbasis neuroscience bisa diterapkan pada KD berapa di mata pelajaran bahasa Indonesia? Begitu Ain? Iya. Ya. Iya. Ya baik. Jadi pembelajaran langsung saja. Jadi pembelajaran berbasis neuroscience ini bukan hanya berpacu atau mematok kepada satu materi pelajaran bahasa Indonesia, akan tetapi pembelajaran berbasis neuroscience ini bisa digunakan berbagai mata pelajaran atau ilmu pengetahuan, misalkan matematika, bahasa. Ini adalah yang saya jelaskan tadi, pembelajaran berbasis neuroscience ini adalah untuk melihat perilaku tingkah laku siswa setelah guru memberikan atau cara guru memberikan materi pelajaran. Jadi tidak mengacu kepada satu materi pelajaran. Ain? Praktik KD. Ain. Ya, Ainun. Ya, Ibu. Pantul. Tuh Pak Eko Bu, sudah Pak Ain jawab. Iya, Ibu, saya lagi ada tulis dia punya penjelasan. Bu Ain punya suara lembut sekali, tidak terdengar. Ya, jadi saya ulangi, pembelajaran berbasis neuroscience ini yaitu pembelajaran yang bukan hanya melihat pada satu materi pelajaran, misalkan pada bahasa Indonesia yang Ibu Ain pertanyakan tadi, apakah ini bisa pembelajaran berbasis neuroscience ini bisa diterapkan di KD berapa? Menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis neuroscience ini artinya pembelajaran integrasi, bisa dari model pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah model pembelajaran, bisa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran langsung, pembelajaran based learning. Itu tadi saya jelaskan juga model-model pembelajaran yang bisa digunakan
pembelajaran itu model belajar anak dengan bermain. Nah, misalkan seperti ini Ain. Dan misalkan di saya mengajar di sekolah SMP, yaitu mengajar tentang teks deskripsi. Ini pernah dijelaskan oleh Ibu Harti, yaitu menggunakan model pembelajaran. Misalkan kita memperlihatkan peserta didik suatu gambar untuk dideskripsikan. Misalkan gambar menara Limuto. Nah, kemudian dideskripsikan di sekitar menara itu ada apa saja. Nah, kemudian kita bisa integrasikan atau kita bisa gabungkan dengan permainan. Misalkan kita membawa anak ke luar kelas, misalkan untuk mencari batu atau sejenisnya, benda-benda sejenisnya untuk dideskripsikan. Nah, mungkin seperti itu penjelasan lain. Bisa diterima Ibu Ain? Iya, bisa diterima, Ekos. Bagaimana? Iya, bisa. Tapi masih ada penjelasannya di kolom chat ini Pak Eko. Nah, masih ada sambungannya. Nah, bagaimana dengan siswa yang tidak mampu menerima materi pelajaran dengan maksimal? Apakah siswa tersebut termasuk pada konsep neuroscience? Oh, oke, dia sejawab. Bagaimana Ibu, bisa diulangi? Soalnya suaranya kayak delay. Berarti mau stop dulu ya? Halo. Jadi Ain masih ada sambungan pertanyaannya, tanggapannya ya tadi Ain ya. Iya, Ibu. Iya. Nah, bagaimana dengan siswa yang tidak mampu menerima materi pelajaran dengan maksimal? Kan ada di dalam kelas itu kan ada siswa yang mungkin bermain ya kan, keluar masuk kelas, otomatis kan dia tidak maksimal untuk belajar. Apakah siswa tersebut masuk pada konsep neuroscience? Ya, jadi ya, yang saya jelaskan tadi, konsep neuroscience ini adalah mengubah perilaku siswa ketika seorang guru memberikan suatu materi pelajaran. Nah, jadi kita lihat pertama itu kan pasti kita akan lihat materi apa yang akan kita berikan kepada siswa, dan kita setiap saat melihat karakter siswa, tingkah laku siswa seperti apa dari misalkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, kemudian kita integrasikan dengan pembelajaran, model pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada anak yang misalkan yang cara belajarnya dengan bermain, yang banyak bermain, misalnya keluar kelas. Jadi kita menjadi seorang guru harus pandai untuk memilih suatu model pembelajaran yang bisa digunakan agar siswa lebih paham menerima materi pelajaran. Good. Bu Ain, bisa diterima? Halo. Iya, bisa Eko, bisa. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman lain? Silakan Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya menyimak dari presentasi tadi dari Pak Eko. Bagus materinya, itu tentang model pembelajaran neuroscience. Tunggu Pak Eko ya, saya mau keluar dulu, Pak Mantul. Sudah satu. Keluar ke mana Sinta? Oke. Kata neuroscience. Saya ketika mendengar kata itu, saya langsung terpikir bahwa ada kata sains, berarti adakah rumusan di dalamnya atau
berbau-bau perhitungankah di dalam model pembelajaran tersebut? Sementara untuk kita lihat bahwa kita adalah bagian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan berarti bahwa kita tidak ada menghitung, bagi, membagi. Bukan begitu, tapi paling banyak kita itu di bagian bahasa, bukan juga tidak ada, cuman kita jarang untuk apa-apa diperhitungkan, untuk dibagi-bagi. Jadi apakah model pembelajaran ini ketika kita terapkan dalam jenjang pendidikan, dia menurut Pak sendiri lebih bagus di jenjang apa untuk dia, dan pada mata pelajaran apa yang lebih dominan atau lebih bagus untuk melekat pada model pembelajaran tersebut? Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab. Terima kasih. Ya, tadi mendengar penjelasan saya, sekilas terlintas di benak pikiran Ibu Sinta bahwa neuroscience ini berkaitan dengan materi tentang sains, yaitu tentang berhitung-berhitung. Ya, jadi saya jelaskan tadi bahwa neuroscience ini, yaitu sains itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu ilmu pengetahuan, sedangkan neuro sendiri itu adalah otak. Jadi neuroscience ini berkaitan ilmu yang berkaitan atau ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf manusia, sistem saraf otak. Ya, di situ ada sistem saraf neuron dan masih banyak sekali sistem saraf-saraf yang ada di dalam otak yang membuat aktivitas yang dapat menyuruh aktivitas kepada seseorang. Nah, dengan pertanyaan Sinta tadi, bagaimana Ibu Sinta, apakah karena mendengar kata sains berarti perhitungan, ya kan? Perhitungan menurut si Sinta. Jadi apakah itu neuroscience itu bisa digunakan ke pelajaran-pelajaran yang lain? Ya, seperti pertanyaan si saudari Ain tadi, Ibu Ain, bahwa kalau pertanyaan si Ibu Ain, bagaimana penerapan pembelajaran berbasis neuroscience ini, apakah bisa di dalam materi pelajaran bahasa Indonesia itu dan di KD mana saja yang bisa menggunakan pembelajaran berbasis neuroscience ini? Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Sinta, bahwa model pembelajaran neuroscience ini bisa digunakan pada semua mata pelajaran, bukan hanya termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, mata pelajaran kimia, mata pelajaran bahasa Indonesia, apalagi dengan mata pelajaran seni. Nah, di situ kan ada model-model pembelajaran. Neuroscience-nya integrasi dari berbagai model pembelajaran. Kemudian pembelajaran neuroscience ini lebih banyak digunakan di jenjang SD, PAUD, dari PAUD, SD, SMP, SMA. Mungkin juga ada juga yang digunakan sampai ke jenjang perkuliahan. Mungkin seperti itu Ibu Sinta. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Sudah cukup membuat saya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Pak Rizky? Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf ini saya pakai akunnya Sinta karena koneksi HP terputus. Ya, jadi Pak Eko, ini dapat dengar ini? Jadi Pak Eko berbicara tentang neuro atau namanya Akia. Ini kita berbicara tentang pola kerja atau sistem saraf yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, benar? Ya, jadi
neuro itu berarti ada di situ ada satu sistem yang namanya dopamin ya. Dopamin, tahu? Dopamin. Dopamin. Ya, ada. Ya, jadi dopamin itu adalah satu sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Bagaimana kira-kira menurut Anda cara dopamin itu bekerja berdasarkan misalnya kita sebagai seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik, kita melihat sistem saraf yang ada di anak didik di salah satu anak didik itu bagaimana cara dia menangkap pelajaran sehingga kita sebagai tenaga pendidik bisa menyesuaikan dengan dopamin atau sistem saraf yang ada di dalam sistem kerja otaknya seperti itu. Kira-kira menurut Pak Eko sendiri atau pengalaman Pak Eko sendiri seperti apa? Karena mengingat dopamin itu adalah sistem saraf yang sangat berpengaruh sekali kepada tindakan dia. Contoh, saya berikan contoh dopamin, pola kerja dopamin itu adalah monyet ya. Monyet, apabila kita berikan dia makan pisang sekali, ya kan? Kita berikan lagi makan pisang 2 kali. Kemudian pada saat ketiga kali kita tidak memberikan dia pisang, maka si monyet itu akan mencari, artinya di mana yang dia tahu bahwa orang yang datang itu akan memberi dia pisang. Sehingga dopamin itu akan merangsang hormon yang ada di dalam otaknya untuk mencari pisang itu sendiri. Artinya dopamin itu adalah sistem keterbiasaan. Keterbiasaan yang ada di dalam sistem saraf otak begitu. Sekian. Ya, terima kasih. Mungkin kata dopamin pernah saya dengar, tapi saya belum terlalu memahami makna dari arti dopamin, tapi saya bisa menangkap contoh yang telah diberikan oleh Pak Rizky tadi, yaitu mengenai monyet. Nah, bagaimana dikaitkan dengan siswa agar bisa, maksudnya bukan menjadi monyet, maksudnya agar bisa lebih sering menjadi kebiasaan, bukan nanti guru yang memberikan penjelasan, akan tetapi siswa itu sendiri yang langsung akan mencari materi atau mencari guru yang akan mengajarkan suatu materi tersebut. Begitu Pak, kira-kira. Nah, di sini berkaitan dengan hal itu, setiap siswa itu atau peserta didik itu kan selalu pasti ada namanya faktor yang mempengaruhi tingkah laku setiap peserta didik dalam proses belajar. Nah, salah satu proses faktor yang mempengaruhi proses belajar tersebut itu adalah yang pertama faktor psikologis, yaitu faktor yang ada dalam diri setiap siswa itu sendiri. Nah, jika kejiwaan siswa itu, faktor psikologis ini adalah faktor yang berkaitan dengan kejiwaan. Nah, jika siswa itu jiwanya, maksudnya keadaannya tenang atau keadaannya rileks, mungkin materi pelajaran akan bisa sampai kepada siswa tersebut. Nah, jika siswa tersebut dalam keadaan yang tidak tenang atau ada hal-hal yang dipikirkan, misalkan ada orang tuanya di rumah, misalkan orang tuanya di rumah mengalami ada perkelahian, ada percekcokan, jadi akan berakibat kepada faktor psikologis siswa tersebut. Jadi pembelajaran siswa tidak akan maksimal. Nah, itu pertama adalah faktor psikologis. Yang kedua adalah faktor keluarga. Nah, kemudian faktor keluarga ini yang berperan sangat penting, berperan sangat penting untuk mendorong siswa lebih aktif atau lebih giat lagi untuk belajar. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu adalah misalkan di sekolah, bagaimana keadaan siswa, tempat siswa itu belajar, apakah nyaman. Jika siswa itu nyaman, maka siswa tersebut akan mudah untuk menerima materi pelajaran. Nah, kira-kira yang membuat kebiasaan membuat kita terbiasa untuk mencari sendiri
ada rasa ingin tahu kepada setiap guru siswa. Kira-kira itu ada beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi. Oke, baik. Bisa saya menyanggah sedikit? Ya, silakan, Mbak. Oke, baik. Dari jawaban yang Bapak berikan tadi, saya berpikir begini. Tadi saya menangkap bahwa seorang siswa itu dia bisa menangkap dengan baik apabila suasananya juga bagus. Apakah seperti itu, Pak? Bisa menangkap pelajaran jika suasana hatinya, suasana lingkungan belajarnya bagus. Oke, baik. Jadi begini, contoh kasusnya itu yang ada di Papua, Pak. Itu di daerah pegunungan ya dia. Daerah pegunungan yang indeks pembangunan manusianya itu paling rendah di Indonesia. Ya. Anak SMA di sana itu tidak bisa menghitung. Bahkan tidak bisa untuk berprestasi. Nah, di sini saya malah cenderung ada salah seorang profesor, namanya itu Profesor Yohanes. Dia kan berhasil membawa anak-anak Papua itu bisa meraih medali Olimpiade fisika ya saat itu. Jadi teori yang disampaikan bahwa seorang anak itu anak didik bisa menerima pembelajaran kalau misalnya suasananya juga bagus, suasana hatinya juga bagus. Nah, saya kira bahwa itu semua tergantung metode, kemudian cara penyajian tenaga pendidik itu sendiri. Karena kita kembali bahwa kita ini tenaga pendidik yang akan berkecimpung langsung, yang akan mempengaruhi sistem saraf atau neuro yang ada di anak didik itu sendiri. Sehingga kita tenaga pendidik memang dituntut untuk bisa mengembangkan atau bisa menstimulus neuro anak itu supaya dia bisa berpikir dan bisa belajar dimanapun, entah itu ada di pegunungan, di hutan, maupun di sekolah-sekolah rimba, seperti itu. Ya, Pak Rizky, terima kasih. Mungkin itu sanggahan dari Pak Rizky. Ya, tambahannya. Terima kasih Pak atas tambahannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Jika tidak ada, kita akan berpindah kepada presentasi yang berikutnya. Dari siapa? Presentasi yang berikut. Bu Harti. Bu Harti. Siap. Halo, siap. Untuk presentasi yang kedua, Ibu. Menyanggah dulu, menyambung, maksudnya menyambung dari Pak Rizky tadi. Ya, Pak Rizky ya, saya kira Sinta sudah 2 Sinta di situ. Saya kira sudah Sinta berubah jadi Rizky. Ya, berbicara neuro, ini kita bicara tentang sistem saraf. Nah, ini sebenarnya kita bukan biologi ya untuk mempelajari apa isi-isinya di otak kanan, apa isi-isinya di otak kiri. Ya, intinya di sini bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu mempunyai kodratnya masing-masing dan itu tidak keluar dari gen dari bapak dan ibunya ya. Jadi turun-temurun dari bapak dan ibunya. Jadi kita tidak bisa mencah seseorang itu walaupun seorang itu belajar di pegunungan yang tadi si Rizky sampaikan bahwa orang di Papua sana itu keterbelakangan pendidikan, sebenarnya tidak ya, karena setiap orang itu memang dilahirkan punya kelebihan masing-masing. Kemudian gen dari seorang bapak dan orang tuanya itu pasti akan melekat pada anaknya. Kalau misalnya dia belajar dengan belajar sendiri tanpa kita melihat, nah itu akan menghasilkan juga anaknya yang memiliki kemampuan yang lebih ya. Jadi kemudian
lingkungan itu sangat mempengaruhi lingkungan. Buktinya ada kita bisa memberikan di Laskar Pelangi ya, di film Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi itu salah satu contoh bahwa mereka di sana keterbelakangan tanpa ada sarana dan prasarana, karena itu juga bisa mempengaruhi kejiwaan dan otak siswa, begitupun gurunya ya kan, dengan kemudian orang tuanya juga kan seperti itu. Kemudian jadi setelah itu mungkin kita sama-sama melihat Laskar Pelangi itu, menonton filmnya Laskar Pelangi itu, mereka tidak punya apa-apa dan hanya memiliki satu guru, kemudian mereka bisa berprestasi, dan mereka juga waktu itu mereka sangat kurang percaya diri ya kan, waktu film itu kurang percaya diri bahwa mereka pasti tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Nah, karena dari segi sarana dan prasarannya tidak mendukung, gurunya tidak mendukung. Jadi ketika ada satu orang guru yang muncul di situ yang memberikan dukungan bahwa kalian pasti bisa, kalian harus mampu untuk membuktikan bahwa setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, jadi ini sudah bawaan memang kodratnya Allah, tinggal bagaimana caranya kita mencari tambahan-tambahannya. Apakah kita mau belajar? Di situ perbedaannya. Kalau orang yang memang malas-malas belajar kan tidak mungkin rezeki itu turun dari langit, ya kan? Tidak mungkin nilai itu turun serta-merta tanpa kita disertai dengan usaha dan kerja keras, kan? Ya seperti itu maknanya, logikanya seperti itu. Jadi hanya menyambung dengan yang disampaikan tadi oleh si Bapak Rizky, bahwa memang kita tidak boleh mencas seseorang bahwa dia itu keterbelakangan. Tidak, kita punya kelebihan masing-masing dimanapun dia berada, dan itu adalah kodrat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana caranya kita memberikan sesuatu, memasukkan sesuatu kepada siswa dengan cara tadi sudah dijelaskan, memiliki model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian mencari solusi kalau mungkin ada yang sudah jenuh, bagaimana lagi caranya kita untuk supaya siswa itu bisa memperhatikan tadi pertanyaannya si Ain, ya kan. Jadi memang model pembelajaran neuro ini kita harus tahu sebagai seorang guru ya, jangan kita hanya mencas bahwa dia itu tidak bisa ya, semua pasti bisa. Ada tambahan Bu ya, terima kasih. Gini Bu, saya mau meluruskan. Bu Harti Hali, saya mau meluruskan. Gini, saya bukan menjudge, tapi ini berdasarkan penelitian. Ini berdasarkan penelitian di daerah Tolikara. Di daerah Tolikara itu, Papua adalah daerah yang indeks pembangunan manusianya itu paling rendah di Indonesia. Ini berdasarkan penelitian. Jadi di sana itu pernah masuk di berita Bu, bahwa anak-anak di sana itu tingkat pembangunan manusianya itu rendah, seperti itu. Nah, karena tadi ada menyinggung tentang neuro, karena tadi kan Pak Eko sempat menyebutkan bahwa suasana yang bagus itu bisa membuat yang dididik itu bisa menerima dengan bagus. Cuma ini kan berdasarkan penelitian ya, atau kenyataannya, bahwa Profesor Yohanes itu berhasil membawa 12 anak Papua yang indeks pembangunan manusianya itu paling rendah bisa menjuarai fisika, bisa menjuarai olimpiade robot. Nah, ini berarti menandakan bahwa faktor tenaga pendidik itu sangat berpengaruh, bukan berarti dari tenaga atau lingkungannya. Faktor pendidik itu sangat berpengaruh sistem saraf, sehingga membuat keterbiasaan atau dopamin yang ada di dalam otak dari anak didik itu sendiri bisa bekerja dengan maksimal, seperti itu. Ya benar, memang benar. Tapi lingkungan juga mempengaruhi. Kalau dia tidak memperoleh guru yang seperti itu, maka lingkungannya juga tidak akan bisa
lingkungannya tidak akan terkenal seperti itu kan. Jadi dengan adanya seorang yang membawa mereka itu, otomatis di dalam lingkungan itu akan terkenal bahwa mereka ternyata tidak punya keterbelakangan. Mereka bisa. Ada tambahan? Bisa menambah? Halo? Ya, silakan Pak Yunus. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi hari ini. Sebenarnya apa yang ditampilkan oleh kawan-kawan ini adalah sebuah model yang berangkat pada tahun 89, penemuan dari seorang dokter yang tadinya model ini berhubungan dengan kajian para ilmuwan lebih kepada tindakan siswa. Lalu kemudian lahirlah konsep yang ditawarkan oleh Johnson, seorang dokter yang membelah otak menjadi dua. Ini makanya sekarang kita mengenal otak kiri, otak kanan. Kemudian ini dikembangkan oleh Gardner. Gardner berangkat dari konsepnya Freud tentang respon stimulus yang kemarin dibahas, dan kemudian lahirlah ini konsep. Gardner menyampaikan bahwa potensi anak, potensi manusia itu dia memiliki ada kurang lebih 8 potensi. Dan setiap potensi itu pada setiap anak itu berbeda-beda. Maka kemarin sempat disebutkan oleh Pak Prof. Karmin, kecerdasan emosional, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan logika, parsial, intrapersonal, personal, musikal, kemudian ditambah lagi dengan kecerdasan spiritual. Ini yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah model pembelajaran yang diterapkan. Yang jadi pertanyaan yang menjadi apa itu? Bahwa setiap anak memiliki 8 potensi ini, bahkan 9 potensi. Bagaimana dengan satu potensi itu akan membuka potensi yang lain. Misalnya begini, orang yang punya kecenderungan pada musik, dengan pendekatan musikal ke dia akan membuka kemampuan yang lain, kemampuan misalnya intrapersonalnya, kemampuan logikanya, kemampuan parsialnya, kemampuan kinestetik. Makanya yang disebut Ibu tadi bahwa semua anak diberi potensi, ya benar. Bahkan dalam sebuah buku disampaikan bahwa kemampuan manusia itu, kemampuan seorang manusia itu memanfaatkan kemampuan neuronnya itu hanya sampai kurang dari 15%. Kemampuan kita yang rata-rata itu bisa mungkin hanya di atas 10% di dalam kemampuan mengolah otak kita. Bahkan yang IQ 200 itu dia hanya di sekitar 15% kemampuan dia memanfaatkan otaknya. Karena kita lihat bagaimana sebuah pendekatan pembelajaran yang diberikan kepada seorang pada satu kelas itu akan memberikan perubahan pada kemampuan dia menyerap. Ini kan intinya begitu, kemampuan, keberhasilan dalam proses pembelajaran. Seperti tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Rizky, memang dia bersifat kasuistik antara kasus Tolikara, kasus Luwu, kasus Gorontalo. Pada dasarnya dia memiliki perbedaan. Mengapa? Karena sistem pendidikan itu dibangun oleh 4 unsur. Ada siswanya, ada gurunya, ada pemerintahnya, ada masyarakat. Sehingga 4 ini harus menyatu dalam sebuah sistem. Dia tidak bisa berjalan parsial sendiri-sendiri, tidak bisa. Sebagai contoh, kemarin saya menemukan di dalam kota Gorontalo, di Kecamatan Dunging, seorang anak siswa yang mengkonsumsi apa namanya itu, lem yang lagi ngetop Lempox. Itu dalam kondisi tidak sadar. Kita temukan dia dalam kondisi seperti orang yang dicuci otaknya, memang tidak ada. Dia melakukan. Nah, ini kan sisi yang tidak. Ini kalau dipikir di kota Gorontalo, tapi karena tidak ada pengawasan orang tua, tidak ada pengawasan pemerintah, masyarakat,
sehingga terjadilah kasus-kasus seperti ini. Hanya dalam metode pembelajaran selalu ada kekurangan dan kelebihan. Dan metode yang saat ini yang kita bahas ini bagaimana? Jadi lebih kita kembangkan ini sebagai ilmu buat kita. Karena memang ini sesuatu yang pada dasarnya manusia dibangun berdasarkan konsep yang sudah ada, dan para peneliti sudah menyebut kalau Anda akan membahas tentang Gardner, inilah pendapat yang menjadi dasar pengembangan ilmu modern. Ketika mereka berpusat di otak, maka dibelah otak kiri, otak kanan. Bahkan kemampuan mengingat itu di dalam otak memori. Sementara kemampuan kita untuk melakukan berbicara, artikulasi, gerak itu ada dalam otak Broca. Nah, itu nanti kita akan temukan dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikolinguistik nanti yang kita akan bahas. Tapi semuanya ini akan berhubungan. Tapi intinya bahwa bagaimana pendekatan yang saat ini yang bersifat neurologi akan memberikan masukan baru dalam ilmu cara berpikir kita, dalam penyajian kita, bahwasanya manusia itu memiliki berbagai potensi. Bagaimana kita sebagai guru atau pelaku pendidikan memanfaatkan semua potensi sehingga bisa menjadi sesuatu yang baik. Saya dari psikologinya bagaimana, kemudian dari potensi yang ada di sekitar dia terutama. Dan kita ketahui sekarang ini bisa dikatakan antara kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak memang menurun. Apalagi dengan adanya pandemi. Hanya bagaimana dengan metode yang saat ini kita bicarakan mampu memberikan sesuatu yang baru. Mungkin dengan jalan yaitu melakukan penelitian. Siapa tahu ada yang tertarik dengan konsep ini. Masih saya rasa kemarin Ibu Siti sempat meneliti tentang ini, tentang teori. Saya bahwa ini hanya sebuah landasan berpikir kita untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru yang profesional. Demikian Bu Harti dan Pak Eko. Tambahannya. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus atas tambahan pertanyaan pesanggahan yang diberikan oleh Pak Rizky tadi dan Ibu Harti. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Masih ada pemateri selanjutnya. Mungkin Ibu Harti. Langsung ya Bu Dokter Pupatma. Ada Ibu. Serahkan dulu sama Ibu mungkin. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Fatma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko dengan Ibu Harti ya yang pemateri hari ini Ya Ibu. tentang pendekatan neuralisme. Ini kalau kita lihat tadi konsepnya adalah tidak lepas dari KI1, KI2, KI3 dan KI4. Ya toh? SK1, SK2 sampai dengan SK3 dan bahkan mungkin sampai SK4 tentang otak. Nah, di dalam otak itu tentunya ini kita tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyimak dulu. Dengan menyimak itu kita mengolahnya itu melalui otak sebelum dikeluarkan atau dipresentasikan atau dituturkan. Nah, dengan demikian untuk pembelajaran ini atau model pembelajaran ini masih relevan dengan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia sekali lagi, bahasa Indonesia itu adalah penghela ilmu pengetahuan. Dengan demikian,
ilmu pengetahuan, matematika, mau apa dan seterusnya. Bahkan antara matematika dengan bahasa Indonesia itu sudah melalui penelitian bahwa orang bisa berpikir secara matematis apabila bahasanya itu stabil, mantap, ya. Demikian sebaliknya. Jadi orang bisa berpikir kritis dengan matematikanya apabila bahasanya itu memang bahasa yang benar-benar diserap dari telinga, kemudian ke otak, dari otak itu diolah, dan kemudian itu baru dikeluarkan, dan keluarlah ide-ide yang cemerlang. Ide-ide yang cemerlang. Itu kenapa? Itu adalah otak tadi. Ya, otak tadi. Kemudian yang berikut, ini saya lihat pertanyaannya apa ini? Ya. Nah, tadi sudah dijawab ini ya. Kira-kira konsep dasar neuroscience ini ditetapkan atau diterapkan pada KD berapa? Anda lihat di KD itu kan ada KD yang nantinya ada KD 31 dengan KD 34, ya toh? KD 31 dan KD 34. Di dalam KD 31, 34 itu yang berbasis HOTS. Yang berbasis HOTS itu kan misalnya menganalisis, ya toh? Apalagi menganalisis, kemudian mendemonstrasikan, ya sudah tingkat-tingkat atas 4C sampai 6C itu sudah tingkat-tingkat ini, dan tidak menutup kemungkinan juga yang HOTS, yang LOTS ya, yang LOTS dan MOTS. Yang LOTS itu adalah yang menjelaskan untuk C1, kemudian yang MOTS itu yang C2 dan C3. Nah, berbicara tentang otak ini keseluruhannya tentunya ini bisa dilaksanakan pada semua KD. Pada semua KD, ya. Semua KD bisa dilihat tingkatannya seperti apa, ya. Tingkatannya seperti apa, yang kemudian juga indikator yang ingin kita capai itu apa. Yang jelas dia berhubungan dengan ini. Yang berikut, siswa yang tidak mampu menerima materi pelajaran dengan maksimal, apakah siswa tersebut termasuk pada konsep? Itulah sebabnya sebelum pembelajaran dimulai kan ada analisis kebutuhannya, ada analisis kebutuhan. Siswa itu seperti apa? Ya, siswa seperti apa? Dari lingkungan mana? Ini perlu dianalisis dulu. Dianalisis dulu, termasuk ini kekurangan-kekurangan yang ada pada siswa. Misalnya tentang panca indera mereka, alat artikulasi mereka, dan sebagainya. Ini perlu dicermati oleh kita sebagai seorang guru. Nah, kalau misalnya siswa tadi keterlambatannya atau keterhambatannya dalam berbicara, maka tentunya ada model-model lain yang bisa kita lakukan, atau media-media lain yang bisa kita lakukan. Tidak bisa dia berbicara, tapi dia bisa menulis. Biasanya begitu ya. Ada yang tidak bisa bicara, tapi dia mahir menulis. Ya, demikian juga ada yang tidak mahir menulis, tapi dia mahir berbicara. Sehingga dengan demikian, aspek mana yang dipentingkan di situ oleh Bapak Ibu, itu bergantung pada analisis situasi yang Bapak Ibu telah lakukan. Jadi siswa itu memang di sisi lain dia memiliki kekurangan, tapi di sisi lain dia memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang perlu kita kembangkan, dan kekurangannya itu tidak perlu kita cela, tapi perlu kita motivasi bagaimana sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang bisa kita yang kita harapkan sesuai dengan KD dan indikatornya. Itu yang perlu kita. Nah, karena ini bicara tentang otak ya, berbicara tentang otak, berbicara tentang bagaimana berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat tinggi, menengah, ada LOTS, ada MOT, kemudian ada HOTS. Nah, itu yang
Bapak Ibu perlu cermati. Saya sudah kirim materinya ya. Oh, Materi sudah ya. iya Ya, tuh. silakan di situ itu ada di pendidikan apa itu pedagogik juga itu ada. Silakan Bapak Ibu cermati, hubungkan dengan materi yang disampaikan tadi tentang neuroscience ini ya, yang disampaikan oleh Saudara Eko dengan Ibu Hafi Hali ya. Oke. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan karena ini pertanyaannya ini, saya mohon maaf karena di sebelah juga ini saya ada ikut apa itu yang dari kantor bahasa pusat ya, sebelah. Kebetulan juga di sebelah saya sebagai narasumber sekaligus panelis sebelah ya, sehingga ini terbagi. Alhamdulillah saya tidak ke Makna ini, sementara saya diundang, sebenarnya saya diundang ke Makna tapi saya minta izin untuk, karena ini mata kuliah S2 ini rata-rata menurut saya ini kurang saya hadiri ya. Saya hadiri, tapi tidak berarti Bapak Ibu tidak kuliah. Bapak Ibu tetap menjalankan tugas ini. Namun saya ingin untuk bertatap maya dengan Anda pada saat ini. Sehingga alhamdulillah saya diizinkan untuk tidak ke Makna hari ini. Saya cukup dari rumah dengan membuka 2 laptop, jadi 11 juga ada laptop 1 dan di sini 1. Itu mungkin yang dapat saya sumbangkan untuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Apa masih ada? Ada yang perlu disampaikan atau masih ada materi lagi? Cukup ya? Ya, cukup Bu. Cukup? Oke. Iya. Dengan demikian. Lupa saya foto-foto. Eko, Ya. stop share screen. Eko, stop share screen dulu. Bagaimana? Eko, Pak Eko, di stop share screen dulu. Ya. Biar ditampil di layar ini. Oke. Oke, sabar Bu, sabar. Ya. Eko, Alhamdulillah. Jadi ini ya. Tadi Pak, pertanyaan dari Pak Yunus apa ya? Saya spotlight dulu saya screenshot. Ya, silakan. Siapa tadi? Semua ikut tampilkan spotlight. Ibu sotek bisa tadi tak keluar karena jaringan, jadi bukan lagi host saya. Oh, ya, oke. Ya, baik. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Ada? Cukup Bu, mungkin. Tidak ada, cukup ya. Ya, baik. Dengan demikian kegiatan perkuliahan kita pada hari ini selesai dengan menutup adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar saya foto. Saya ini baru sholat asar ini jadi. Siap, nanti saya kirim. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sehat-sehat Bu. Terima kasih Ibu. Ya,